Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab stoikiometri larutan, yaitu yang diawali dengan pengenalan reaksi-reaksi elektrolit. Adapun reaksi-reaksi elektrolit yang akan kita pelajari yaitu reaksi penetralan, lalu ada reaksi pendesakan logam, lalu nantinya yang terakhir ada reaksi metatesis, di mana reaksi-reaksi ini akan melibatkan senyawa-senyawa elektrolit, tentunya meliputi ada senyawa asam, ada senyawa basa, dan yang terakhir ada senyawa garam. Dan satu hal yang perlu kita ketahui wajib adalah penentuan fasanya nantinya, yaitu ada 4 fasa zat dalam kimia. Ada solid, liquid, gas, dan aqueous. Reaksi pada senyawa elektrolit adalah reaksi yang melibatkan ion-ion pada elektrolit tersebut saat berada pada larutannya. Yang pertama, persamaan ion. Suatu cara pemaparan reaksi kimia yang melibatkan larutan elektrolit disebut persamaan ion. Dalam persamaan ion, zat elektrolit kuat dituliskan sebagai ion-ionnya yang terpisah, sedangkan elektrolit lemah tetap ditulis sebagai molekul atau senyawa netral tak terionkan. Jadi perlu diingat tadi, yang perlu diionkan adalah elektrolit kuat. Jadi kalau elektrolit lemah itu tidak perlu diionkan. Itu alasannya karena terion sebagian. Itu pun kalau elektrolit kuat diionkan kalau fasenya larutan. Jadi kalau fasenya nanti solid atau yang lain itu tidak perlu diionkan ya. Sekali lagi diingatkan, yang diionkan hanya elektrolit kuat dalam fase larutan. Untuk menuliskan persamaan reaksi elektrolit itu kita harus menuliskan 3 reaksi yang meliputi reaksi molekul adalah reaksi yang dilengkapi dengan fase zat, tentunya dalam keadaan setara. Jadi setiap reaksi molekul harus dalam keadaan setara. Yang kedua, nantinya ada reaksi ion lengkap. Nanti ini sering kita singkat dengan RIL, reaksi ion lengkap. Ini adalah reaksi setelah reaksi molekulnya kita ubah menjadi ion. Ingat tadi syarat zat apa yang diionkan ya. Lalu yang terakhir, kita akan menuliskan reaksi ion bersih. Nantinya kita singkat dengan RIB, yaitu reaksi di mana tidak ada lagi ion penonton, atau reaksi yang tidak mengalami perubahan. Apa yang dimaksud dengan ion penonton dan bagaimana cara penulisan persamaan ion? Oke, kita buat satu contoh. Misalkan reaksi molekulnya berikut. HCl larutan ditambah NaOH larutan menghasilkan NaCl larutan ditambah dengan air murni. Ingat ya, fasenya ini maksudnya larutan, ini larutan, ini murni ya. Nah, jadi penulisan reaksi molekul harus lengkap seperti ini. Ada fase, lalu dalam keadaan setara. Ini tentunya udah setara langsung ya. Untuk reaksi ion lengkap, jadi kita tinggal ionkan. Misalnya HCl kita ionkan H positif Cl negatif, NaOH Na positif OH negatif, NaCl Na positif Cl negatif. H2O kenapa? Karena ini liquid. Jadi tidak usah ya. Yang diionkan hanya pada fase larutan. Lalu bagaimana penulisan reaksi ion bersihnya? Untuk penulisan reaksi ion bersih, coba perhatikan di reaksi ion lengkap, ada nggak spesi yang sama di kiri dengan di kanan? Misalnya ini Na positif dengan Na positif, kan bisa kita coret ini. Cl-nya dulu ya, ini bisa kita coret. Lalu Na positifnya juga bisa kita coret. Yang inilah yang disebut dengan ion penonton, artinya ion yang tidak diperlukan dalam reaksi ion bersihnya. Sehingga reaksi ion bersihnya adalah reaksi tanpa ion penonton tersebut. Jadi diperoleh H positif ditambah OH negatif menghasilkan H2O. Seperti ini yang dimaksud dengan reaksi ion bersih. Kita buat contoh yang lain, misalkan reaksi molekulnya adalah 2AgNO3 ditambah dengan CaCl2 menghasilkan N8 AgCl ditambah dengan CaNO3 2 kali. Ini ada solid. Ingat ya, solid. Ini Ag, ini Ag, ini Ag berarti larutan.
Nah, jadi sesuai dengan prinsip pengionan tadi, yang kita ionkan adalah yang larutan. Nah, jadi ini tidak perlu. Jadi reaksi ion lengkapnya kita tulis demikian. Nah, jangan lupa ya, ini saya buat udah dalam keadaan setara, kebetulan langsung setara. Jadi kalau mengionkan ini 2 Ag positif, 2 NO3 negatif. Jadi duanya ini milik semua ini ya. Nah, jadi milik kedua ionnya. Lalu Ca2 positif ditambah dengan 2Cl negatif. Sementara AgCl solid itu tidak usah diionkan. Nah, jadi CaNO3 2 kali dionkan. Nah, kira-kira yang mana ion penontonnya, perhatikan. Mana yang sama di kiri dengan di kanan. Jadi yang sama itu misalkan NO3, ini bisa kita coret ya. Kita coret di kiri, kita coret di kanan. Lalu ada ion Ca2 positif, nah kita coret. Maka diperoleh reaksi ion bersih di 2 Ag positif ditambah 2Cl negatif menghasilkan 2 AgCl. Nah, mudah ya. Ini kalau diketahui produk dan reaktannya langsung. Jadi pada pembelajaran reaksi-reaksi elektrolit ini, kita sendiri nantinya yang membuat produknya. Nah, berarti bagaimana cara pembuatan produk? Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke, pembagian reaksi elektrolit itu meliputi 3 jenis reaksi. Yang pertama ada reaksi penetralan, lalu yang kedua reaksi pendasakan logam, sering juga disebut nantinya dengan reaksi redoks. Lalu ada reaksi metatesis. Nah, untuk reaksi penetralan ini masih dibedakan lagi menjadi 4. Nah, sebenarnya bisa lebih dari 4 ya. Jadi 4 yang kita titik beratkan yaitu pada reaksi antara asam dengan basa, sudah pernah ini kita bahas di bab larutan asam basa. Lalu ada reaksi antara asam dengan oksida basa. Ada oksida asam dengan basa, lalu kombinasi oksidanya, yaitu oksida asam ditambah dengan oksida basa. Untuk reaksi elektrolit yang kedua atau reaksi pendasakan logam ini meliputi 2 jenis reaksi, yaitu logam ditambahkan dengan asam, lalu logam ditambahkan dengan garam. Lalu untuk reaksi metatesis ini ada 3 jenis. Yang pertama ada reaksi asam ditambah garam, lalu ada basa ditambah garam. Maka yang ketiga adalah reaksi antara garam dengan garam. Tentunya garam yang berbeda ya. Jadi untuk pokok bahasan mengenai reaksi-reaksi elektrolit ini akan kita bawakan ke dalam 3 pertemuan. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya fokus di sini saja dulu ya, yaitu reaksi penetralan. Reaksi penetralan adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan zat netral, yaitu berupa garam atau air. Jadi zat netral yang kita maksud itu bisa berupa garam, bisa juga berupa air. Nah, reaksi penetralan yang pertama adalah larutan asam ditambah dengan larutan basa menghasilkan larutan garam ditambah dengan air murni. Nah, di mana larutan garam ini berasal dari kation dari basa tambah anion dari asam. Jadi proses pembentukan garam ini menggunakan prinsip ini ya, pertukaran ion ini nanti. Yaitu kation dari basa itu bergabung dengan anion dari asam. Jadi tentunya kita harus tahu apa kation, apa anion pada senyawa asam dan basa. Nah, dengan bentuk asamnya misalkan HXA larutan, LOHY untuk basa larutan akan menghasilkan LXAY ditambah dengan H2O. Nah, langsung ke contoh, misalkan NaOH ditambah dengan CH3COH, jadi sama-sama larutan ya. Bagaimana cara penentuan produknya? Ingat, basa menyediakan kation, yaitu Na positif. Sementara asam menyediakan anion, berarti CH3COO-. Ini yang bergabung menjadi garam. Jadi kalau kita gabung, ditulis jadi CH3COONA ditambah dengan H2O. Ingat ya? Nah, lalu untuk reaksi ion lengkapnya, ingat, yang kita ionkan hanya elektrolit kuat dalam bentuk larutan, yang mana Na positif ditambah dengan OH negatif. Jadi ini kenapa tidak kita ionkan, sementara kan fasenya larutan. Ingat, CH3COH itu adalah elektrolit lemah, yaitu pada asam lemah, jadi tidak usah diionkan. Sementara ini kok bisa diionkan? Karena ini adalah senyawa garam. Jadi garam itu masih kita nyatakan sebagai elektrolit kuat.
Jadi diionkan menjadi CH3CO- ditambah Na positif. Maka ion penontonnya kita hilangkan, yang sama di kiri dengan sama di kanan, yaitu ion Na positif kita coret, cerot, cerot. Nah gitu ya. Maka diperoleh reaksi ion bersihnya OH negatif ditambah CH3COH menghasilkan CH3CO- ditambah dengan H2O. Demikian ya untuk reaksi penetralan yang pertama. Nah, ini ada juga tambahan, langsung saya buat. Nah, nih, nah. Jadi hati-hati ya. Jadi untuk contoh yang ketiga ini AlOH 3 kali ini tidak diionkan karena dia fasenya solid. Ya, yang diionkan hanya larutan. Untuk reaksi penetralan yang kedua yaitu larutan asam ditambah dengan oksida basa akan menghasilkan larutan garam ditambah dengan air murni. Nah, oksida basa adalah senyawa yang tersusun atas unsur logam dan oksigen. Jadi ingat, kalau ada logam dengan oksigen itu adalah oksida basa. Kenapa disebut oksida basa? Karena ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan basa. Nah, dengan bentuk nanti reaksinya secara umum asamnya HXA ditambah dengan oksida basa biasanya solid. Nah, biasanya solid karena mengandung logam dengan oksigen. Menghasilkan garam ditambah dengan H2O. Jadi untuk contoh oksida basa demikian ya. Nah ini Na2O ini logam, ini oksigennya. Kenapa disebut oksida basa? Karena ketika masuk air menghasilkan larutan basa. Seterusnya ya. Ini K2O ditambah dengan air menghasilkan larutan basa. Nah yang ini oksida basanya. Lalu ketika tambah air menghasilkan ini larutan basanya ya. Oke, kita masuk ke contoh reaksinya. Misalkan 2HCl ditambah dengan Na2O. Bagaimana pembentukan garamnya? Ingat, dari asam kita butuh, dari basa dulu ya, kita butuh kationnya. Kalau Na2 kationnya Na positif ya. Nah, atau kita hubungkan ke basanya pun, yang ini Na2O kan basanya NaOH, berarti kationnya Na positif. Gitu ya. Sementara dari asam, kita butuh anionnya, yaitu Cl negatif. Tinggal gabung aja. Nanti jadi NaCl ditambah dengan 2H2O. Ini saya buat langsung setara ya. Nah, lalu kita tulis RiL, reaksi ion lengkap. Kita ionkan 2 positif tambah 2 Cl negatif. Na2O tidak perlu dionkan karena solid. Nah, ini kita ionkan. Ya. Lalu kita coret ion penontonnya. Ion penontonnya adalah ion Cl. Kita coret, cerot, cerot. Nah, maka diperoleh reaksi ion bersihnya 2H positif ditambah Na2O menghasilkan 2 Na positif tambah H2O. Jadi mudah ya. Nah, ini ada contoh yang lain. CaO solid ditambah dengan 2HCl langsung menghasilkan CaCl2 tambah H2O. Sampai persamaan ion bersihnya. Ada juga yang demikian ya. Nah, ini ada lampiran tabel oksida basa dengan rumus basanya. Jadi misalnya ini tadi kalau Na2O berarti basanya adalah NaOH, jadi yang kita pakai ion Na positif. Bikin seterusnya ya. Fe2O3 besi 3 oksida, berarti kalau basanya menjadi ini ya, FeOH 3 kali. Reaksi penetralan yang ketiga, oksida asam ditambah dengan larutan basa akan menghasilkan larutan garam ditambah dengan air murni. Oksida asam adalah senyawa yang tersusun atas unsur non-logam dengan oksigen. Nah, bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan asam. Jadi oksida asam biasanya berfase gas karena tadi non-logam dengan oksigennya biasanya ya. Ditambah dengan basa larutan menghasilkan larutan garam ditambah dengan H2O. Nah, ingat pada pembentukan garamnya ada baiknya senyawa asam dari oksida asam itu wajib diketahui karena apa? Untuk memunculkan ion negatif dari oksida asam tersebut. Nah, contohnya oksida asamnya kan demikian. SO3, N2O5, P2O3, P2O5, Cl2O7. Nah, untuk menentukan ion negatifnya ini kan kira-kira apa? Ada baiknya kita hafal aja asamnya. Nah, jadi kalau kita masukkan ditambah dengan H2O, nanti asam yang dihasilkan. Jadi kalau SO3, maka yang kita gunakan nanti adalah ion negatifnya, karena asam menyediakan ion negatif ya. Jadi kira-kira kalau SO3 apa yang kita gunakan ion negatifnya dan seterusnya ini.
Jadi kalau SO3, ion negatifnya SO4 2 negatif. Kalau N2O5, ion negatifnya NO3 negatif karena berasal dari asam ini ya. Nah, kalau udah tahu asamnya ini kan nggak masalah lagi pembentukan anionnya ya. Nah, misalkan N2O5 ditambah dengan CaOH2 kali. Ingat, pembentukan garamnya kita harus tahu kation dan anionnya. Jadi pada CaOH2 kali, kationnya Ca2 positif. Sementara N2O5, nah itu tadi, kita kembali ke belakang tadi, N2O5 itu berasal dari HNO3. Sehingga ion negatifnya NO3 negatif. Jadi ini yang kita pasangkan. Kita gabung menghasilkan CaNO3 2 kali ditambah dengan H2O. Kalau pembentukan garamnya ini nggak ada masalah ya. Ca, jadi muatannya ini menjadi milik si NO3. Maka ditulis CaNO3 2 kali. Demikian ya. Untuk penulisan reaksi ion lengkapnya, nah ini, jadi ini kita ionkan, ini tidak perlu, ini kita ionkan garamnya, airnya tidak perlu. Maka kita coret ion penontonnya. Jadi ion penontonnya, ion yang sama di kiri dengan kanan, yaitu ion Ca2 positif. Kita coret. Maka diperoleh reaksi ion bersih, N2O5 ditambah 2O negatif menghasilkan 2NO3- ditambah dengan H2O. Demikian ya. Nah ini contoh yang lain. Kalau SO3, maka kita gunakan SO4 2 negatif. Jadi kalau SO4 2 negatif bergabung dengan K positif, ini hasilnya ya. Ini reaksi molekulnya, ini reaksi ion lengkapnya, ini reaksi ion bersihnya. Kira-kira demikian ya. Nah, berikut tabel lampiran untuk oksida asam. Jadi sebenarnya untuk menghafal ini dibiasakan aja memperbanyak latihannya. Jadi kalau CO2 nanti oksida asamnya, ini kalau CO2 maka kita gunakan asamnya H2CO3. Maka anion yang kita gunakan, ketahui ya, CO3 2 negatif. Demikian seterusnya. Kalau I2O7 oksida asamnya, maka anion yang kita gunakan nanti IO4 negatif. Ini kan tinggal pengionannya. Jadi gunakan anion untuk oksida asam. Nah, reaksi yang keempat ini lebih sedikit, yaitu antara oksida asam ditambah dengan oksida basa menghasilkan garam. Nah, yang keempat ini tidak ada penambahan airnya ya, jadi hanya menghasilkan garam. Karena reaksi ini bukan dalam bentuk larutan, maka tidak perlu dibuat reaksi ionnya. Cukup hanya pada reaksi molekulnya saja. Jadi oksida asam gas, biasanya berfase gas, ditambah dengan oksida basa yang tadinya biasanya berfase solid, itu menghasilkan garam yang berbentuk solid juga. Misalkan CO2 ditambah dengan CaO. Ingat, kalau CaO itu ion positifnya Ca2 positif, sementara CO2 maka anionnya tadi CO3 2 negatif. Ini yang kita pasangkan menghasilkan CaCO3. Jadi pada prinsipnya ini kan menghasilkan Ca2 CO3 2 kali itu ya awalnya, tapi disederhanakan menjadi CaCO3. Nah, jadi tidak perlu dituliskan reaksi ion lengkap dan reaksi ion bersihnya karena tidak dalam bentuk larutan. Lalu contoh kedua, SO3 ditambah dengan BaO. Ingat, BaO itu menyediakan kation Ba2 positif. Sementara SO3 tadi SO4 2 negatif kita pasangkan menghasilkan BaSO4. Kira-kira begitu ya. Untuk reaksi penetralan yang kelima itu ada pada asam tambah gas amonia menghasilkan garam. Reaksi ini terjadi karena ion H positif dari asam bergabung dengan molekul amonia membentuk ion amonium. Ingat, pada pokok bahasan mengenai teori asam basa, NH3 itu termasuk basa Lewis. Karena apa? NH3 dapat mendonorkan pasangan elektron bebas pada senyawa asamnya ya. Jadi NH3 ini punya PEB. Nah, jadi nanti NH3 ditambah H positif itu akan menghasilkan NH positif. Sehingga ketika penulisan reaksi elektrolit ini, pada amonianya kita gunakan ion positifnya ini, NH4 positif. Jadi ketika ditambah NH3, pada pembentukan garamnya ingat aja NH3 itu memiliki ion NH4 positif. Nah, jadi bentuknya secara umum larutan asam itu Aq ditambah dengan amonia gas akan menghasilkan larutan garam. Langsung ke contoh, HCl ditambah NH3. Ingat, kalau NH3 itu NH4 positif. Nah, jadi HCl ion negatifnya Cl negatif. Jadi kalau kita pasangkan jadi NH4Cl. Bikin aja ya, tidak perlu tambah airnya. Maka reaksi ion bersihnya H positif ditambah Cl negatif tambah NH3
menghasilkan NH4Cl. Ion penontonnya ion Cl negatif. Maka diperoleh RiB-nya H positif ditambah NH3 menghasilkan NH positif. Demikian ya. Nah, ini ada contoh yang lain. NH3 ditambah dengan Hi. Langsung aja NH4 positif. Ini reaksi ion bersihnya juga sama. Lalu ada juga yang ini NH3 ditambah dengan H2SO4. Nah, ini tercoret ya, ion penontonnya SO4 2 negatif, maka juga jadi hampir mirip ya reaksi ion bersihnya, hampir mirip untuk semuanya pada gas amonia dengan larutan asam, yaitu NH3 tambah H positif menghasilkan NH4 positif. Oke, baiklah demikian untuk pertemuan kali ini. Nah, berikut ada latihan soal, coba dilatih, dikerjakan untuk semakin melatih Anda di dalam memahami reaksi elektrolit terkhusus pada reaksi penetralan. Dicoba nanti menentukan RiB-nya. Ingat reaksinya dalam keadaan setara ya, jangan lupa. Oke, baiklah, terima kasih yang sudah bergabung dalam channel ini, kiranya bermanfaat. Siapapun yang ikut menyaksikan channel ini, senantiasa berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.